What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body ass fat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau mereview sebuah jurnal yang berjudul Biomassa dan Kandungan Nutrisi Artemia sp yang diberikan pakan alami Thalassiosira sp dan Chlorella sp. Sebelum melangkah lebih jauh, sebaiknya kita memahami apa saja yang dimaksud dengan Artemia, hal apa yang menyebabkan Artemia sangat digemari oleh masyarakat. Langkah awal dalam usaha budidaya perikanan yaitu adalah kegiatan pembenihan. Sedangkan faktor utama yang mendukung dalam keberhasilan pengelolaan benih adalah ketersediaan pakan alami yang memadai dan berkesinambungan. Pakan alami sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembenihan, baik itu organisme laut maupun organisme air tawar. Salah satu pakan alami hidup yang sampai saat ini sangat paling banyak digunakan dalam pemberian pakan larva dalam usaha budidaya udang adalah Artemia sp. Selanjutnya, apa itu Artemia sp? Bagi pegiat budidaya ikan, nama Artemia tentu sudah tidak asing lagi terdengar, yaitu jenis udang primitif yang berukuran kecil atau renih. Ini memang masyarakat sering manfaatkan sebagai pakan ikan. Ini terjadi karena Artemia memiliki nilai gizi yang tinggi, serta ukuran yang sesuai dengan bukaan mulut hampir seluruh jenis larva ikan. Artemia dapat diterapkan di berbagai pembenihan ikan dan udang, baik itu air laut, payau, maupun tawar. Selanjutnya adalah morfologi atau ciri fisik dari Artemia sp. Seperti yang pertama adalah kista atau telur. Telur Artemia juga dikenal dengan nama kista atau siste. Telur ini berbentuk bulatan-bulatan kecil berwarna kelabu kecoklatan dengan diameter berkisar 200 hingga 350 mikron. Yang kedua adalah nopli atau larva. Nopli sendiri merupakan larva yang baru menetas dari dalam kista. Mereka memiliki warna oranye berbentuk bulat, lonjong sepanjang 400 mikron, lebar 170 mikron, dan berat 0,002 mg. Larva tersebut mempunyai sepasang antenula dan sepasang antena di bagian tubuhnya. Selain itu, terdapat bintik mata, ocellus, di antara antenula mereka. Di belakang antena terdapat mandibula yang berfungsi untuk merobek makanan, lalu di bagian ventralnya tersedia organ mulut atau labrum. Yang ketiga adalah biomas atau Artemia dewasa. Memasuki usia dewasa, tubuh udang renih tumbuh sepanjang 8-10 mikrometer. Fase ini dapat kita pantau dari terbentuknya tangkai mata, antena sebagai alat sensori, saluran cerna, dan 11 pasang Tharosopoda. Apa saja sih keunggulan Artemia sp? Artemia sp mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jenis plankton lainnya. Artemia sp dapat disediakan dalam jumlah yang cukup, tepat waktu, dan juga berkesinambungan. Serta kandungan nutrisi Artemia sp cukup tinggi. Kandungan proteinnya mencapai 60%, karbohidrat 20%, lemak 20%, abu 4%, dan air 10% menurut Wibowo pada tahun 2013. Secara komersial, Artemia sp biasa disimpan dalam bentuk kering, disebut kista. Produksi kista dapat terjadi pada salintas tinggi antara 80 hingga 140 ppt. Kista merupakan embrio Artemia sp yang dilindungi oleh cangkang atau korion karena induk hidup di lingkungan ekstrim, yaitu salinitas tinggi dan kadar oksigen yang sangat rendah, menurut Sony pada tahun 2004. Habitat dan makanan Artemia sp. Pada dasarnya, jenis udang berukuran kecil ini terbilang sangat tangguh. Mereka dapat hidup di kawasan pesisir dengan suhu antara 25 hingga 30 derajat Celcius, serta memiliki kadar garam yang cukup tinggi. Di habitatnya, hewan ini memakan sisa-sisa dari jasad hidup yang telah hancur, ganggang berukuran kecil, bakteri, sampai dengan cendawan untuk memenuhi nutrisi tubuhnya menurut Anonymous pada tahun 2002.
Selanjutnya kita akan membahas tentang metode penelitian dari jurnal tersebut. Metode penelitian biomassa dan kandungan nutrisi Artemia sp yang diberikan pakan alami berbeda, yaitu Thalassiosira sp dan Chlorella sp. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap atau yang disebut dengan RAL, yaitu dengan 3 perlakuan dan 3 pengulangan. Penelitian ini terdiri dari 3 perlakuan, yaitu menggunakan perlakuan A, Chlorella sp, B, Thalassiosira sp, dan C, kombinasi. Kepadatan awal 15 individu per mili dalam media 10 liter. Kepadatan Chlorella sp 170.000 sel per induk per mili. Thalassiosira sp 170.000 per sel per individu per mili. Dan kombinasi 50:50 atau setara dengan 170.000 induk sel per mili. Dosis ini merupakan dosis yang tepat menurut pendapat Widi Astuti pada tahun 2012. Kultur Artemia sp dengan pemberian pakan berupa Thalassiosira sp dan Chlorella sp. Kista Artemia diambil sebanyak 100 gram dan dimasukkan ke dalam air laut bervolume 10 liter. Lalu dilakukan penetasan dengan cara dekapsulasi selama 24 jam menurut para Musdio dan Sofiati pada tahun 2004. Kista hasil dekapsulasi dapat segera ditetaskan atau disimpan dalam suhu 0-4 derajat Celcius dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Setelah menetas, kemudian dihitung kepadatan Artemia sp, lalu diambil dengan kepadatan 15 individu per mili dan dimasukkan ke dalam karboi sebanyak 10 liter. Kepadatan awal Artemia sp yang akan digunakan dihitung menurut Eniati pada tahun 2012 dengan menggunakan rumus N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2, di mana N1 kepadatan individu yang diketahui, V1 volume air yang diketahui, N2 kepadatan individu yang diinginkan, dan V2 volume air yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil rata-rata biomassa Artemia sp tertinggi adalah pada perlakuan B sebesar 18,9 atau kurang lebih 2,6 gram, diikuti dengan perlakuan C 17,8 atau kurang lebih 2,9 gram, dan perlakuan A 12,9 kurang lebih 1,9 gram. Biomassa Artemia sp dengan perlakuan C tidak berbeda signifikan dengan perlakuan A dan perlakuan B. Biomassa Artemia sp perlakuan A berbeda signifikan dengan perlakuan B. Kelulusan hidup Artemia sp tertinggi pada perlakuan B dengan nilai 90,37%, perlakuan C 85,67%, dan perlakuan A 52,66%. Kelangsungan hidup dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan secara ilmiah setiap organisme memang memiliki kemampuan menyelesaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya dengan batasan tertentu yang disebut dengan nilai toleransi suatu hewan menurut Ervanto pada tahun 2013. Panen Naupli Artemia sp. Panen dilakukan di sore hari pukul 16.00 WITA dengan mengangkat aerasi terlebih dahulu. Artemia sp yang ada dalam wadah penetasan didiamkan selama 15 menit yang bertujuan agar cangkang Naupli Artemia sp terpisah. Setelah 15 menit maka cangkang akan mengapung. Artemia yang tidak menetas akan ada di dasar perairan dan Naupli Artemia sp akan berenang. Selanjutnya Naupli Artemia sp diambil dengan menggunakan selang aerasi. Selama pemeliharaan Artemia sp, pemberian pakan untuk Artemia sp dilakukan pada pukul 10.00 WITA setiap hari. Sebagai simpulan, hasil biomassa tertinggi yang diperoleh pada perlakuan B dengan konsumsi pakan sebesar 114.000 per sel per induk, selanjutnya perlakuan C 78.000 sel per induk, dan terakhir perlakuan A 47.500 sel per induk. Hasil rata-rata kandungan nutrisi Artemia yang paling tinggi A berada pada perlakuan C, diikuti perlakuan B, dan terakhir adalah perlakuan A. Nah, itulah tadi cara mengkultur Artemia dengan pemberian pakan yang berbeda, yaitu dengan 3 perlakuan dan juga 3 pengulangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys. Tunggu konten saya selanjutnya.